Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa tutorial. Yang pertama tutorial tentang Python, yang kedua chatting. Ini merupakan tugas ujian akhir semester dari Pak Julpan ya. Yang pertama, apa itu Python? Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang diracik oleh Guido Rossum. Jadi kalau dilihat dari perbandingan antara Python, bahasa Python, Java dan C++, bahasa Python lebih simpel daripada bahasa yang lain. Contohnya untuk mengetikkan hello world di C++, kita memerlukan hampir 4 sintak yang harus dimasukkan. Begitu juga di Java, untuk memasukkan program hello world memerlukan 3 sintak. Sedangkan di Python hanya memerlukan 1 sintak, yaitu print hello world. Itu sudah bisa dijalankan. Terus yang soal yang nomor 1, contoh-contoh pemrograman Python menggunakan if then else. Nah, ini contohnya pemrograman if else dengan nilai. Saya sudah membuat programnya. Cara membuka terminalnya cukup diklik kanan, open in terminal. Nah, kita untuk mengetahui isi suatu file cukup klik ls, dia akan muncul. Nah, file yang sudah dibuat yaitu namanya ifelse.py. Maksudnya p ini adalah format Python ya. Cara memanggilnya adalah dengan mengetikkan Python ifelse.py. Nah, jadi ini kita memerlukan juga text editor ya. Saya menggunakan Sublime Text. Jadi di sini saat memasukkan nilai D, di sini keterangannya jangan keseringan main. Coba kita ganti dengan A. Kita save. A di sini pertahankan. Tadi di D ya, jangan keseringan main. Kita coba ubah A. Kalau misalkan jalan, dia harus jawabannya pertahankan. Kita klik lagi, jawabannya pertahankan. Artinya text editor dan terminal sinkron, jadi jalan programnya. Selanjutnya yang nomor 2, chatting. Oke. Chatting, ini ada soket ya. Dalam chatting, soket dan IP address. Soket adalah titik komunikasi dari lalu lintas komunikasi agar antar proses di dalam sebuah jaringan komputer. Jadi merupakan titik komunikasi ya, soket ini. Terus IP address adalah sebaris angka yang dimiliki setiap komputer. Jadi IP address ini berbentuk angka ya, berbentuk angka di dalam sebuah komputer itu memiliki IP address. Oke. Ini merupakan aplikasi chatting. Kita memerlukan klien dan server. Nah, oke, ini merupakan klien dan server. Jadi kalau kita membuat sebuah aplikasi chatting, jadi kita memerlukan klien dan server. Apa itu klien dan server? Nah, server merupakan yang adalah komputer yang menawarkan suatu layanan tertentu kepada komputer atau jaringan lain. Salah satu jenis server adalah file server. Jadi server ini untuk menyediakan layanan untuk klien dan bisa menyimpan data atau file. Sedangkan klien dia untuk meminta atau merequest ke server untuk
meminta menyimpan, bisa menyimpan file, mengambil file dari server. Nah, kita di sini sudah membuat coding client.py dan server.py. Jadi ini aplikasi tidak bisa berjalan apabila salah satu client server ini tidak ada. Langsung saja kita buka terminalnya. Terminal. Untuk menjalankan aplikasi chatting ini, tentu kita harus membuka dua terminal juga. Jadi kalau fungsinya untuk melihat apakah chatting ini berfungsi atau tidak, kita masuk dulu ke penyimpanan yang telah kita simpan ya. Oke, ini disimpan di soket ya. Kita panggil dulu ujian server ya. dulu ya. Oke. Oh, udah ada nih. Tapi keluar. Udah ada. Saya keluar sih. CD Itu juga soket ya. Udah masuk ke soket. Kita ls dulu. Allah. Iya, Python 3. Iya. Python 3. Klien ya, kita pakai client.py. Oke, tandanya sudah terkoneksi antara klien dan server, yaitu sudah keluar koneksi IP address-nya ya. Nah, dan ini merupakan codingnya klien dan server. Jadi kalau kita membuat sebuah aplikasi chatting, dalam text editornya kita harus membuat klien dan server secara terpisah ya, jadi dua coding. Begitupun dengan saat kita membuka terminal, kita harus juga membuka dua terminal, yang satu membuka untuk server, yang satu lagi untuk klien. Saat kita mengetes aplikasi chatting ini, pertama kita dari klien dulu ya, karena klien ini fungsinya untuk meminta ya, merequest ke server. Kita tes dulu ya, tes. Nah, langsung dia muncul di server. Di server kita bisa bahas juga, ya, dan akan muncul lagi di klien gitu. Ini merupakan aplikasi coding dasar dan penerapan aplikasi di aplikasi chatting. Saat kita membuat aplikasi, tentu kita jangan lupa mempunyai text editor. Yang saya pakai adalah Sublime Text karena lebih mudah ya, lebih mudah untuk yang baru belajar. Banyak coding-codingnya di internet, kita cari, kita praktekkan. Maksudnya server.py ini maksudnya format Python ya, server.py, client.py, jadi ujungnya kita format Python. Nah, tentu kita harus terminalnya juga kita harus buka dua ya. Kalau buka salah satu, kita tidak tahu apakah aplikasi chatting ini berfungsi atau tidak. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.